Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang semata karena nikmatnya, semata karena keutamaannya, kita bisa meraih nikmat tidur. Kita bersyukur kepadanya yang semata karena rahmatnya kita bisa bangun lagi, beraktivitas kembali. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang semata karena rahmat dan keutamaannya sehingga kita bisa menegakkan kewajiban besar, penghambaan besar kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat subuh berjamaah. Kita bersyukur kepadanya atas banyaknya nikmat, luasnya rahmat, dalamnya kebaikan yang terus-menerus Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita di subuh, di pagi yang cerah ini. Kita yakin seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, seandainya bukan karena rahmatnya, maka kita tidak akan mungkin bisa berada di tempat yang diberkahi ini, di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti, pekan berlalu, bulan pun menyusul bulan yang lainnya. Bahkan tahun selanjutnya berganti. Dan kita berada di penghujung tahun ini, tahun Islam. Kita berada di akhir bulan Dzulhijjah, bulan 12, dan kita nyongsong akan menghadapi tahun baru. Semua itu menunjukkan bahwa alam waktu ada yang mengaturnya, ada yang mempergantikannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal itu juga menunjukkan bahwa kesempatan kita untuk hidup di muka bumi semakin berkurang. Jatah kita untuk bernafas,
untuk beraktivitas, untuk berkeluarga semakin berkurang. Dan lebih penting dari itu, bertambahnya hari, bergantinya bulan, bergantinya tahun, berarti kesempatan kita untuk mempersiapkan hidup yang sebenarnya itu semakin berkurang. Kesempatan kita untuk meraih hidup di akhirat yang merupakan hidup yang sebenarnya semakin lenyap. Kalau kita kehilangan uang, gelisah. Apalagi kalau kehilangan jabatan. Tapi tidakkah kita khawatir akan hari yang terus berganti, yang hakikatnya kita kehilangan kesempatan. Kita kehilangan hidup yang sebenarnya. Hidup di akhirat adalah hakikat kehidupan. Dalam surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan perkara besar dari perkara besar yang terjadi di padang mahsyar di akhirat. Penyesalan orang-orang saat itu. Mungkin kita termasuk, mungkin yang lain. Ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai seandainya saya mempersiapkan li untuk hayati hidupku. Di sana mereka sadar, disinilah hidup yang sebenarnya. Dan mereka menyesal kenapa tidak mempersiapkan untuk hidup ini. Sebab hidup di dunia sebagaimana namanya, hidup dunia. Kata hidup di dunia itu kata hidup digandengkan dengan kata dunia. Itu tidak pernah bisa berubah itu. Seperti itulah dunia. Dunia apa? Bahasa Arab. Artinya yang paling sedikit, yang paling di bawah, yang paling rendah. Itu dunia. Dan itulah kenyataan hidup dunia. Waktunya sedikit, singkat jamaah. Ayo, bapaknya kita, neneknya kita, bapaknya nenek kita. Berapa lama mereka lewati jamaah? Dan kita pun tidak lama akan menyusul. Dan bumi tetap bumi, tidak pernah berubah. Langit tetap langit, bulan tetap bulan yang sama, matahari tetap matahari yang sama. Lihat alam yang sangat hebat luar biasa ini. Berapa ribu kali pergantian generasi, tetap matahari terbit sebagaimana biasanya, tenggelam, bulan terbit, tenggelam, siang dan malam silih berganti. Kita hendaknya sadar bahwa dunia sangat singkat. Sesaat
rendah, nilainya sangat rendah. Senikmat-nikmat dunia tetap sangat rendah dibandingkan dengan akhirat. Ayo, apa kenikmatan paling nikmat di dunia? Makanan nanti saat lapar. Wanita saat tertentu. Kekuasaan, mana kekuasaan yang bertahan terus? Naik pasti jatuh. Bahkan berapa banyak yang berkuasa jatuhnya lebih jatuh satu hari hilang semuanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti adalah perkara besar yang hendaknya senantiasa kita cermati, bahwa itu artinya hilangnya, lenyapnya kesempatan mempersiapkan hidup yang sebenarnya, hidup di akhirat. Pergantian hari ini juga memahamkan kepada kita nikmat besar bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan hari esok, bulan selanjutnya, bahkan tahun selanjutnya. Nikmat harus kita syukuri. Perkara waktu jamaah, beragam ungkapan pujangga, penyair, itu sangat banyak kalau kita ingin tulis. Semuanya menunjukkan dia perkara besar. Tetapi tanpa ucapan manusia, maka kita cukup untuk melihat dahsyatnya waktu itu, luar biasanya waktu itu, saat kita melihat sumpah Allah Subhanahu wa taala. Banyak sumpah Allah itu waktu. Yang paling dikenal apa? Wal asr, demi masa. Tapi coba lihat sumpah yang lain. Wad duha, apa duha? Waktu awal munculnya matahari. Wal lail, malam. Wal fajr, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu secara umum, siang dan malam, bahkan dalam rincian-rincian waktu, untuk memahamkan kepada kita besarnya perkara waktu ini. Dalam sebuah hadis yang dikuatkan oleh beberapa ahli hadis, bahwa seorang sahabat berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami doa setiap pergantian bulan atau tahun. Ini doanya. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa jiwarin minasyaitan wa ridwanin minar rahman. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta, tidak kepada selain. Masukkan bulan ini, tahun ini kepada kami bil amni wal iman, membawa keamanan dan keimanan. Wassalamati wal islam, keselamatan dan keislaman.
wa jiwarim minasyaiton, dan semakin terjaga, terlindungi dari syaitan, wa ridwanim minar rahman, dan senantiasa mendapatkan keridaannya Ar-Rahman. Awal waktu, awal pergantian bulan, pergantian tahun, kita dituntun untuk terus mengingat persiapan-persiapan untuk meraih hidup yang sebenarnya, hidup di akhirat. Coba cermati doa itu. Dan itu salah satu cara, sebab untuk meraih yang terbaik di setiap bulan, apalagi di bulan Muharram ini, di tahun baru Islam ini. Sambut dengan tekad, harapan, permintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ingin semakin aman dan semakin beriman. Ingin semakin selamat, semakin di atas Islam, keikhlasan, ketulusan. Ingin semakin terlindungi dari gangguan syaitan. Ingin semakin berada di atas keridaan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara berfikir hamba Allah Subhanahu wa taala. Melihat waktu, fikirannya harus bertambah iman, bertambah Islam, semakin selamat dari gangguan syaitan, semakin berada di atas jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara berfikir orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cara berfikir orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cara berfikir kaum muslimin, manusia yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa jiwarim minasyaitan wa ridwanim minar rahman. Tema yang diberikan bagaimana meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, kiat-kiat untuk masuk di bulan ini. Maka satu upaya besar untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan besar adalah dengan memperbanyak doa. Satu dari doa yang hendaknya kita cermati, doa masuk setiap bulan. Bahkan dalam riwayat, sahabat mengatakan mereka mempelajari doa itu seperti mempelajari Al-Quran. Seperti mempelajari Al-Quran. Dan doa itu hanya 0,000% kaum muslimin yang memahaminya, menghafalnya, mengamalkannya. Kalau tidak hafal kandungannya, tidak harus dengan lafaz bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, tetapi lebih pokok adalah dalam doa adalah kejujuran kita dalam meminta, dalam mengharap, dalam memohon. Sebab berapa banyak orang berdoa dengan doa-doa hebat, tetapi doa-doa hebat itu hanya lafaz yang terucapkan, sementara tidak berdoa. Sebagai contoh yang banyak kita terjatuh di dalamnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
menyadarkan kita, menyelamatkan kita dari ketergelinciran ini. Doa yang pasti diterima. Doa yang pasti diterima. Setiap kita baca, pasti diterima. Dalam hadits qudsi, dalam hadits yang sangat kuat, dalam riwayat-riwayat imam ahli hadits yang paling hebat, Nabi bersabda, Allah berfirman, setiap hamba baca, ihdinas siratal mustaqim, sampai akhir, maka Allah menjawab, walil abdi ma sa'al, untuk hamba apa yang dia minta pasti dapat. Tapi jamaah, berapa banyak kalimat ini kita baca, bahkan kita bilang amin, tapi tidak amin. Kita bilang amin, tapi tidak berdoa. Kenapa? Jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan, bukan jadi ibadah. Ihdina, beri kami hidayah, as-siratal mustaqim, di atas jalannya lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang Kau telah beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Disusul dengan doa yang kedua, supaya diselamatkan dari jalannya, jalan-jalan yang keluar dari jalan yang lurus, jalannya mereka yang dimurkai dan jalannya mereka yang sesat. Amin, terimalah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Itu kalimat amin, itu kalimat penuh harap yang datang dari orang yang merendah, yang datang dari orang yang sangat perlu. Itu orang Arab kalau bilang amin, dalam keadaan penuh harap, merendah betul. Kalau kita kodong-kodomi, sanak kodong-kodong napala, sari saya kodongi, jemamin di kodong. Itu kondisi amin. Kalau kita Pak Amin yang kita ingat, apalagi kalau ada masalahnya sama Pak Amin, amin, harus dia baca. Tapi tidak rela dia disebut Pak Amin. Amin itu ada masalah sama Pak Amin. Harus dengan penuh harap. Padahal ini doa, suratul Fatihah turun dengan cara yang sangat spesial. Di antaranya lihat, Nabi bersama Jibril sementara duduk, hadisnya sahih, radhiyallahu alaihi wasallam. Kemudian terdengar suara pintu. Suara pintu terbuka. Suara pintu terbuka. Nabi dengar, diperdengarkan. Kata Jibril, dengar, ini suara pintu dari langit, tidak pernah terbuka kecuali hanya hari ini. Tidak pernah terbuka kecuali hanya hari ini. Kemudian keluar dari situ, turun ke bumi, malaikat. Kata Jibril, malaikat yang turun tidak pernah turun kecuali hanya hari ini. Kemana? Ke majelisnya Nabi bersama Jibril. Sesampainya di sana, dia beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Absyir binurain. Berbahagialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu mendapatkan nurain, dua nur, dua cahaya. Ayo, bahagia, kamu dapat dua cahaya.
lam yu'ta ahadun qabla. Dua cahaya ini tidak pernah dianugerahkan kepada siapapun sebelummu. Siapapun sebelummu. Banyaknya anugerah Allah kepada Nabi dan Rasul, tapi dua ini spesial untuk kamu. Kemudian malaikat itu tegaskan, lam taqra bihima harfan, tidaklah kamu baca dua ini satu pun doa, satu pun kalimat, kecuali pasti kamu akan diberi. Kamu pasti akan diberi. Dua cahaya ini adalah Fatihatul Kitab, suratul Fatihah, dan Khawatim Al-Baqarah, penutupnya suratul Baqarah. Amanar Rasulu sampai selesai suratul Fatihah. Amanar Rasulu banyaknya doa itu. Itu semua doa di situ terkabulkan. Sebab memang turun apa? Dengan penegasan setiap kamu baca pasti dikabulkan. Dan ini jamaah tidak pernah turun kepada umat sebelumnya. Dan kita yang diturunkan nikmat besar ini santai-santai saja. Tidak memanfaatkannya dengan sebenar-benar pemanfaatan. Mari lakukan perbaikan, pembaharuan. Di bulan baru, tahun baru Islam, harus dengan semangat baru, keimanan yang lebih hebat, keislaman yang lebih hebat. Semakin benci terhadap syaitan, semakin menjauh dari makar-makarnya. Semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, semakin berada di atas keridhaannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meraih cinta Allah Subhanahu wa taala caranya hanya dengan satu cara. Tidak ada cara kedua. Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan ayat untuk meraih cintanya. Ayat ini dikenal di kalangan para ahli tafsir, para ulama dengan ayatul mihnah, ayat pembuktian, ayat cobaan. Kenapa? Disebutkan dalam tafsir, orang Yahudi mengaku kami kekasih-kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah. Orang Nasara pun demikian. Orang musyrikin tidak tinggal, juga mengaku kami kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dan para sahabatnya, kaum muslimin, jelas sekali di atas perkara itu pula. Maka turun ayat, qul, sampaikan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jika, jika, kalimat syarat, jawabannya pasti. Tidak boleh terlepas syarat dan jawaban, kalimat yang tidak bisa terlepas. Apa jawabannya? Jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka ittabi'uni, ikuti saya. Siapa saya? Yang disuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikuti saya. Apa hasilnya? Yuhibbukumullah, Allah pasti cintai kalian. Terbalas. Kalau mengaku cinta banyak, tapi yang benar, yang terbalas
Tidak ada jaminan kita jamaah. Tapi ayatnya pasti. Pasti Allah balas. Kalau begini caranya. Fattabi'uni, ikuti saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Pasti Allah cintai kalian. Dan yang namanya manusia yang mencintai Allah tidak lepas dari kekeliruan, kesalahan. Tapi kalau Allah sudah cinta, maka teramat mudah mendapatkan ampunan. Karena lihat yang kedua, yuhibbukumullah, apa lanjutannya? Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti Allah ampuni dosa-dosa kalian. Dua janji ini semakin pasti ketika Allah tutup dengan dua namanya. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah yang berjanji itu Ghafur, Maha memberi ampunan. Lagi Rahim, Maha merahmati. Sehingga pasti ampunan itu pasti rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebab Dia Ghafur Rahim. Untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya jalan mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi bukan ikut perasaan. Ikut Nabi bukan ikut kata orang. Ikut Nabi bukan ikut akal-akalan kita. Ikut Nabi bukan ikut kebiasaan kita. Ikut Nabi bukan ikut apa yang enaknya bagi kita. Ikut Nabi bukan ikut mimpi-mimpi. Ikut Nabi mengikuti wahyu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang boleh ucapkan dari hawa nafsu. Apa yang boleh ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Karena itu Allah tegaskan, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum an fantahu. Apapun yang Nabi datangkan maka ambil. Apapun yang Nabi larang, benci, maka tinggalkan. Selesai. Kita pun sebagai pengikutnya menyambut seruan ini dengan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tinggal pembuktian. Tinggal pembuktian. Saya jamaah tinggal pembuktian. Tua muda pembuktian. Berpangkat tidak berpangkat, kaya miskin pembuktian. Pembuktian sampai kapan? Sampai malakul maut datang menjemput. Tinggal pembuktian. Sama semua kita di hadapan perkara ini. Tidak ada perbedaan. Yang selamat, yang berada di atas jalan. Jalan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti jalannya manusia yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang namanya mengikuti semua orang tahu. Itu kalimat mengikuti semua orang tahu. Nabi bilang begitu, itu juga. Nabi lakukan, itu juga. Nabi perintahkan, dia bersegera. Nabi sukai, dia sukai juga. Nabi cintai, dia cintai juga. Bagaimana Nabi, begitu juga dia. Yang namanya mengikuti, kalau Nabi benci, dia juga benci. Nabi tinggalkan, dia tinggalkan. Nabi dia tidak lakukan, dia tidak akan lakukan. Nabi melarang,
dia akan larang, dia akan tinggalkan. Tidak berani melanggar. Tapi yang namanya manusia tidak luput dari kekeliruan. Syahwat kadang mendorong nesenji angkana nutina takullen. Dia tahu ini sesuatu yang tidak bisa ini sebenarnya, tapi sangat herona, sangat mau. Akhirnya terjatuh. Tetapi selama dia di atas asal, betul-betul mencintai Allah, hanya mengikuti Nabi, sadar, maka itu apa? Akan jadi sebab-sebab ampunan. Allah akan tuntun dia untuk apa? Astagfirullah. Kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti kita akan jumpai Allah Maha memberi ampunan, lagi Maha merahmati. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah melingkup seluruh perkara dalam beragama. Apa yang kita yakini, apa yang diyakini oleh Nabi. Apa yang kita ucapkan, apa yang diucapkan oleh Nabi. Apa yang kita lakukan, itu yang dilakukan oleh Nabi. Apa yang kita halalkan, yang Nabi halalkan. Apa yang kita haramkan, yang Nabi haramkan. Apa yang kita benci, yang Nabi benci. Dan semua ini jamaah tidak akan pernah bisa terwujud kecuali harus melalui pintunya. Pintu untuk mewujudkan cinta kepada Nabi, mengikuti Nabi, harus melalui pintu ini. Tidak ada pintu kedua. Hanya satu pintu. Apa itu? Pelajari. Belajar. Harus pelajari. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya di hadis yang lain Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalimat syarat dan jawaban syarat. Siapapun yang Allah inginkan padanya khairan, kebaikan besar, maka caranya hanya satu. Kalau Allah inginkan kebaikan besar kepada hamba, caranya hanya satu. Yufaqihu fid din. Allah akan pahamkan dia tentang agama. Satu cara. Paham tentang agama. Sebab hanya dengan cara itu kita akan mengerti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jadilah manusia yang paling paham betul tentang agama, yakin betul terhadapnya, betul-betul kokoh di atas agama, pasti jadi manusia terbaik. Siapa? Para sahabat. Khairun nasi qarni, kata Nabi. Sebaik-baik manusia yang berada di zamanku. Sebab langsung dituntun oleh Nabi, diarahkan oleh Nabi, dipahamkan oleh Nabi. Ketika keliru, langsung diluruskan. Bahkan ketika keliru, langsung dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangankan yang melakukan ketaatan, yang berdosa saja di kalangan sahabat itu apa? Mulia dengan semulia-mulianya, sebab dituntun kepada jalur tobat yang terbaik. Lihat jamaah, ada wanita yang berzina di zaman Nabi. Karena sudah dapat ilmu, muncul kesadaran. Sudah sampai kepadanya ilmu, sudah berkeluarga dia, berzina, hamil lagi hamil. Dia datang kepada Nabi, bilang apa? Ya Rasulullah, tegakkan hukum rajam kepada saya. Tunduk terhadap hukumnya, tegakkan. Nabi panggil ahli warisnya, walinya. Setelah datang, ini dijaga ini. Sampai melahirkan baru bawa. Datang lagi ke saya. Si wanita karena taatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini taat dalam jalan taubat. Padahal kalau seandainya dia batalkan pengakuannya, saya tidak bisa. Dan dia bertobat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja, memungkinkan.
Tapi dia sudah berjanji. Dia tetap kembali setelah melahirkan. Setelah melahirkan itu bagaimana kedekatan dia dengan si bayi. Semakin kuat. Ikatan dia untuk tidak mau dirajam itu semakin kuat. Dan berapa lama itu dia tahan itu? Berbulan-bulan. Tapi tetap dia datang. Nabi akhirnya tegakkan hukum rajam. Iya, ditanam, kemudian dirajam. Rajam itu dilempar dengan batu. Iya, tetap Nabi suruh ikat pakaiannya supaya tidak tersingkap auratnya. Bukan batu kecil, bukan batu besar, sedang. Setelah meninggal, Nabi mau mensolatinya. Umar radhiyallahu anhu yang ghirahnya terhadap dosa, kecemburuannya Umar terhadap dosa itu sangat besar. Kata Umar, ya Rasulullah, tusalli alaiha wa qad zana? Kamu mau solati? Padahal ini sudah berzina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah bertaubat dengan taubat yang seandainya dibagi, nilai taubatnya dibagi kepada 70 penduduk Madinah. Siapa penduduk Madinah? Sahabat. Dibagi ke 70 penduduk Madinah, maka nilai taubatnya masih sangat luas tersisa. Nabi muliakan dia. Setelah menempuh jalannya Nabi, jalan taubat di atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bersalahnya ketika berada di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap ada juga orang peminum dia. Pokoknya setiap minum kena hukuman, dicambuk lagi. Setiap hukum Nabi harus berjalan. Terus dia rela, pokoknya hukumnya Nabi dicambuk. Sampai sahabat yang lain itu ketika didapati betul-betul kudampul omongannya langsung. Mau dihabisi sudah enggak. Melanggar terus. Tapi kata Nabi bilang apa? Tidak. Jangan. Dia mencintai saya. Subhanallah. Ternyata orang ini sangat mencintai Nabi. Dan Nabi sudah bilang apa? Almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Mari kita cintai Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencintai Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajari, amalkan. Pelajari, amalkan. Sebagaimana para ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, imam kaum muslimin. Bahkan Imam Ahmad bilang apa? Lihat Imam Ahmad caranya belajar hadis. Setiap dia dapat hadis pasti dia amalkan. Pokoknya dia harus amalkan, walaupun hanya sekali. Dia tidak mau sama sekali ada petunjuk Nabi yang dia tidak amalkan. Kalau kita tidak bisa mengamalkan jamaah, maka jangan sekali-sekali ada penolakan terhadapnya. Beda orang yang tidak melakukan karena tahu itu petunjuk Nabi, dengan yang tidak melakukan karena apa? Menolak. Itu beda. Jangan sekali-sekali ada yang menolak. Selama kita tahu itu ayat Al-Quran, hadits Nabi, walaupun bertentangan dengan kebiasaan kita, pikiran kita, kata orang yang kita besarkan, selama kita tahu betul itu firman Allah, itu sabda Nabi, jangan ada penolakan, jangan ada kebencian terhadapnya. Sebab itu ranahnya apa? Ranah keingkaran. Wah, itu besar sekali ranahnya di situ. Beda dengan orang yang melanggar bukan karena menolak, melanggar karena dorongan syahwat. Dia tidak tahan syahwatnya, akhirnya apalagi karena melanggar terpaksa. Itu lebih rendah lagi, lebih enteng lagi. Kita yang telah bersyahadat harus jujur terus di atas petunjuk ini sampai datangnya malakul maut menjemput.
Semoga nasihat singkat ini memberi pedoman penting bagi kita untuk memanfaatkan bulan baru ini, tahun baru ini, untuk meraih yang terbaik, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, salah satu cara yang paling praktis mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti cara-cara Nabi berdoa. Perbanyak doa. Paling gampang itu mulia melalui doa. Perbanyak doa. Perbanyak doa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan besar melalui bulan-bulan kebaikan, bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia ini. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa jiwarin minasyaitan wa ridwanin minar rahman. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada imam kita, ketua pengurus, ketua pembangunan, ya, para orang tua kami yang ada di masjid ini, demikian para jamaah seluruhnya. Semoga dibalas dengan pembalasan yang berlimpah, menjadi sesuatu yang membahagiakan kita di akhirat. Amin ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.